Pemirsa, pasca penyegelan reklamasi Teluk Jakarta yang dilakukan oleh Gubernur DKI Anies Baswedan, apa analisa dari pakar hukum properti? Bagaimana kemudian nasib dari pembangunan reklamasi Jakarta dan kemudian bagaimana dengan para pembeli-pembeli dari unit atau hunian atau rukan-rukan yang sudah jadi tersebut? Halo Bang, Halo, apa kabar Bang Erwin? Silakan. Bang Erwin Kalo sebagai pakar hukum properti, kita ingin dengar analisanya Bang. Ya. Mengingat Pak Anies sudah segel Pulau CD. Menurut Bang Erwin, prosesnya sendiri sejauh ini seperti apa yang ngelihat? Saya kira nggak serius, itu sih biasa aja. Ada yang lebih serius sebenarnya. Yang lebih serius itu what next? Daripada kita mengutuk kegelapan, mari kita nyalakan lilin. Jadi semua itu harus memberikan solusi, bersifat solutif. Nah, pertama adalah penyegelan. Penyegelan ini kan suatu hal yang normatif di dalam undang-undang bangunan, di dalam beberapa yang tidak punya izin disegel, itu is okay, ya kan? Sedikit kekhawatiran adalah jangan sampai penyegelan ini terkesan adalah pencitraan dalam rangka pemenuhan janji. Ya. Tetapi yang saya mau kasih tahu yang lebih serius adalah awal peraturan pertama tentang reklamasi itu di zaman Pak Harto, ya, Kepres 52, ya kan, tahun 95 kalau nggak salah, ya. Di Kepres itu jelas dikatakan bahwa di situ itu tentang reklamasi Pantura, itu lebih spesifik langsung Pantura. Nah, reklamasi tentang Pantura itu dikatakan bahwa kewenangan reklamasi Pantura ada di Gubernur DKI Jakarta, itu jelas. Nah, zamannya Pak Basuki ada juga Pergub yang memberikan izin, tapi izin dari gubernur langsung kepada PTX untuk melaksanakan reklamasi. Nah, ini kan dua hal sudah berbeda loh. Ya. Padahal di Pergub itu merujuk terhadap Kepres ini juga. Kepres ini memerintahkan ada badan pengendali, ada badan pelaksana, ada badan pengelola, ada badan pengawas, dan semua itu pemerintah. Poin yang ini saya katakan adalah Kepresnya Pak Harto itu adalah yang melaksanakan reklamasi itu adalah pemerintah atau negara. Dampaknya adalah bagaimana mengontrolnya. Ya, ini kan untuk kemakmuran rakyat. Kontrol itu maksudnya begini. Kalau negara yang bikin nanti disahkan oleh swasta-swasta yang akan bekerja sama, dia jadi kontraktornya atau dia amalotnya, itu gampang. Tetapi kewenangan dulu nih, legal standingnya, kewenangannya ada di negara yang diwakili oleh pemerintah DKI. Itu Kepresnya. Nah, kalau misalnya dikasih kepada swasta, DKI cuma minta 15%, enggak, itu filosofinya jauh. Itu berarti punyanya dia. Bagi Bang Erwin itu akar permasalahan di awal. Oh, serius ini. Jadi si swasta ini menjadi owner daripada tanah reklamasi itu, walaupun HPL-nya itu atas nama Pemprov. HPL itu kan bukan kepemilikan, itu hak untuk penguasaan dan pengelolaan aja. Ya. Kalau saya prinsip kembalikan kewenangan kepada. Menurut Bang Erwin dengan posisi seperti ini sudah disegel, ini yang paling utama kembalikan dulu kewenangan ke negara. Iya. Kembalikan selama proses penyegelan ini. Iya. Nah, itu kan faktor kembalikan ke negara, baru kita renegosiasi. Memang swasta punya hak untuk menggugat begini-begini, silahkan saja. Oh, berarti ini akan ujung-ujungnya pasti ke pengadilan? Bisa saja. Cuma kan kalau kita berpikir mau berapa lama Anda mau begitu? Siapa yang paling dirugikan di sini? Ya, yang pertama pasti konsumen dirugikan. Kedua, developer dirugikan. Masyarakat sekitar yang sudah terabaikan hak-haknya, misalnya tidak melaut sekian lama tambak, itu kan juga dirugikan. Negara juga dirugikan. Jadi kalau saya melihat dalam kasus ini semua dirugikan. Jadi Pak Harto sudah punya itu bagus dan benar. Peraturan-peraturan berikutnya ini ya ditelikung, itu harusnya negara, badan pelaksana itu negara, langsung dikasih ke swasta. Nah, ini yang tidak terkontrol. Seandainya badan pelaksana itu negara, pasti terkontrol karena izin-izin kan mereka juga yang keluarin. Ya kan? Nah, artinya kalau mau dicari evaluasi sampai salah di awal. Kalau bagi Bang Erwin dengan kondisi sudah disegel seperti ini, nanti analisanya kemana nih ujung-ujungnya dari penyegelan ini? Ya, kemungkinan yang terjadi adalah kalau developer pikir penyegelan ini tidak berujung pangkal, nanti pasti dia melalui jalur hukum. Dia menggugat penyegelan itu dan tetapi tidak menyelesaikan masalah, tetapi izinnya bisa keluar nggak? Kan nggak juga. Akhirnya kalau istilahnya gini, kalau mau dikonfrontatif, ya developer yang paling rugi. Tapi faktanya saat ini keputusan yang terbaik adalah penyegelan atau bukan? Keputusan yang baik dengan kondisi seperti ini? Terbaik bagi siapa? Kalau bagi Pak Anies baik dong, dia memenuhi janjinya. Tetapi bagi semuanya? Nggak mungkin. Enggak juga, kenapa? Itu segel nggak segel kan juga berhenti.
segel nggak segel juga emang ada yang mau tinggal di situ. Segel nggak segel infrastrukturnya juga belum lengkap. Segel nggak segel juga emang ada yang mau beli. Bagi developer disegel nggak disegel sama aja, orang dia nggak bisa jualan, siapa yang mau beli dah? Kan ujung-ujungnya kalau kita lihat developer dan masyarakat, ujung-ujungnya lengkap bagus. Tapi kalau nggak ada yang mau beli, karena sengketa yang izinnya sudah terbangun aja, kalau sengketa kan nggak ada yang mau beli. Karena bermasalah. Iya, jadi kalau penyegelan itu apakah bermasalah atau tidak? Bermanfaat bagi Pak Anies. Kan dia penuhi janjinya. You see, lihat semua masyarakat, saya sudah penuhi janji saya. Nah, masalah besok nanti segel itu dicabut itu urusan lain kan begitu. Tetapi bagi developer, disegel nggak disegel tetap masalah. Kenapa? Walaupun tidak disegel, emang dia bisa jualan? Sekarang saya mau tanya. Emang dia bisa jual? Emang ada yang mau beli? Enggak juga. Kita kan harus lihat dari segi ekonominya. Saya beli itu saya nggak bisa pakai, saya nggak bisa sewain. Terus Bisa investasi juga ya? ya orang lain banyak. Ya toh. Jadi sepanjang masalah ini nggak selesai, itu pasti stuck. Baik. Pasti nggak ada yang mau beli. Siapa yang mau beli? Nah, disegel nggak segel bagi developer itu adalah bermasalah. Terima kasih Bang Erwin sudah memberikan Simple. analisisnya untuk Tim Fakta ya. Masalah proyek reklamasi Teluk Jakarta semakin pelik. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tetap pada keputusannya untuk menyegel pulau-pulau yang tak berizin. Hampir 1.000 bangunan mewah itu pun kini terbengkalai. Pemilik pun merasa dirugikan. Kalau sudah begini, duduk bersama yang dilakukan oleh semua pihak adalah yang tepat untuk dilakukan agar tak ada lagi dugaan-dugaan yang mengambang. Dan semoga polemik yang terjadi di Teluk Jakarta itu bisa menjadi pelajaran bersama agar segala sesuatunya harus sesuai dengan mekanisme dan peraturan. Saksikan Fakta setiap hari Senin pukul 20.30 waktu Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisa.